Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom, salam Patunggilan. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari, mari kita saling menyapa di dalam Sapa Pagi. Sapa Pagi kali ini saya beri judul Mengasihi Musuh. Sedangkan bacaannya terambil dari Injil Lukas bab 6 ayat yang ke-27. Bapak Ibu Saudara terkasih, tak terelakkan di dunia ini kita pasti memiliki orang-orang yang kita kasihi ataupun yang belum, bahkan sangat sulit untuk kita kasihi. Pada orang yang kita kenal baik, kita akan lebih mudah mengasihi. Tetapi bagi orang yang kurang kita kenal, terlebih yang kita benci atau yang memusuhi kita akan mengalami kesulitan untuk mengasihi mereka. Pertengkaran, peristiwa traumatis yang melukai hati dan merugikan membuat kita terpisah satu sama lainnya. Secara alamiah kita akan acuh, bahkan geram terhadap mereka. Namun, apa ajaran Yesus terhadap orang yang kita benci atau membenci kita? Dalam bacaan Lukas bab 6 ayat yang ke-27, Yesus justru menyerukan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Mengasihi musuh mungkinkah? Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang-orang yang mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikian identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Itulah yang membedakan diri kita dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Seperti Allah baik terhadap orang baik ataupun orang jahat. Menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan tidak benar, seperti dalam Matius 5 ayat yang ke-44 dan 45. Kita pun demikian. Kita dipanggil orang jahat yang kita benci adalah perbuatannya, tetapi setiap pribadinya selalu kita kasihi dan kita doakan. Mungkin kita bertanya-tanya, lantas
bagaimana caranya mengasihi musuh? Bukankah prakteknya sulit? Perselisihan, permusuhan seringkali menimbulkan kepahitan yang luar biasa. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari kisah Yusuf, seperti dalam Kejadian 45. Ia dipandang iri oleh saudara-saudaranya karena menjadi anak kesayangan ayah mereka, yaitu Yakub. Ia lalu dilemparkan ke dalam sumur yang kering, dijual ke negeri asing sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Di Mesir nasibnya pun naas karena difitnah dan dipenjara. Jika ia mau, ia bisa menyimpan dendam dan kutuk kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika ia menjadi Perdana Menteri Mesir sebagai orang nomor 2 di Mesir setelah Fir'aun, ia mendapati saudara-saudaranya datang meminta belas kasihan dalam masa kekeringan ke tanah Mesir. Apa yang Yusuf lakukan? Ia mendekat, mencium saudara-saudaranya dengan menangis, memeluk mereka dan berkata, "Kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Jadi, bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah?" Yusuf dapat berbuat demikian karena ia mengarahkan pandangannya kepada Allah dan rencananya. Segala sesuatu bisa terjadi, tetapi ia tetap percaya bahwa tak ada satupun terjadi di luar rancangan damai sejahtera Allah. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara terkasih, ia bisa memiliki hati yang jernih, penuh kasih dan pengampunan terhadap orang-orang yang melukai hatinya. Adakah hati kita masih terbeban karena luka dan permusuhan? Mari kita meminta kasih Allah memenuhi hati kita agar kita mampu mengasihi dan mendoakan orang yang membenci, bahkan memusuhi kita. Karena hanya dengan demikian kita disebut anak-anak Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, tumbuhkanlah dalam hati kami kasih yang selalu memberikan yang terbaik bagi siapa saja, bahkan musuh pun, sehingga hidup kami sama persis seperti Dikau yang adalah kasih. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, Sapa Pagi kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan.